Selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Bapa, itulah kiranya menyertai saudara-saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan harian HKBP Resort Surabaya, Jumat 12 April 2024. Firman Tuhan yang mau kita renungkan dan dengarkan tertulis dalam kitab Nehemia 9 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian firman Tuhan. Tentulah mudah bagi kita untuk mengasihi dan menyayangi jika orang tersebut menunjukkan apa yang kita harapkan. Tetapi ujian terbesarnya adalah seberapa besar kasih dan sayang kita kepada orang yang mungkin mengecewakan kita. Seberapa besarnya kasih dan sayang kita kepada orang yang mungkin menjengkelkan kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi bila itu kita alami? Apakah kita masih tetap mengasihi dan menyayangi? Apakah kita menyadari dan mengakui tentang karya Allah yang menyelamatkan kita di sepanjang hidup ini? Kita berkali-kali jatuh dalam keangkuhan dosa. Kita berkali-kali berbuat kesalahan, dan satu hal yang pasti, Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk berubah. Lantas apa yang menjadi dasar dari tindakan Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kasih-Nya yang besar. Walaupun kita berkali-kali jatuh dalam keangkuhan dosa, walaupun berkali-kali kita melanggar firman-Nya, walaupun berkali-kali kita melakukan kesalahan, tetapi kasih Tuhan itu sangat besar. Kasih Tuhan itu tetap untuk kita. Bahkan kasih-Nya mengarahkan kita untuk kepada hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
pengakuan inilah yang harus kita ingatkan kembali. Pengakuan bahwa kasih Allah dan Allah yang penyayang itu menjadi pemacu bagi kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Itulah yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Pembuangan umat Israel dan menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan bangsa lain seringkali dianggap orang adalah tindakan Tuhan yang kejam. Dianggap perbuatan yang sangat kejam. Namun pernahkah orang melihat apa dibalik, apa maksud dari tindakan Tuhan tersebut? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya maksud dari tindakan Tuhan kepada umatnya Israel yang Tuhan inginkan Israel itu belajar menjadi umat yang setia, menjadi umat yang taat. Tuhan tidak pernah bermaksud memusnahkan mereka. Hal ini mau menegaskan, dan inilah yang mau disampaikan Nehemia. Tuhan tetap memelihara mereka. Namun sayangnya, berkali-kali Israel melakukan tindakan ketidaksetiaan terhadap Tuhan Allah. Di tengah kasih sayang Tuhan yang selalu mengasihi, menyayangi umatnya, tetapi Israel tidak mampu untuk belajar betapa kasih Tuhan itu tetap kepada mereka. Dan Nehemia mau menegaskan, umat Israel tidak akan mampu hidup tanpa kasih dan sayang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga berlaku bagi kita. Saat ini Tuhan yang diperkenalkan Nehemia dalam firman ini kepada umat Israel itu adalah Tuhan yang sama. Kita tidak akan mampu hidup dan menjalani roda kehidupan ini tanpa Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan boleh meyakinkan iman kita bahwa kasih dan sayang Tuhan itu masih tetap dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tapi ingat, yang maunya Tuhan adalah kita menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan kita yang kita kenal, kita sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami untuk lebih meyakini lagi bahwa kasih dan sayang Tuhan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Walaupun kadang bentuk hukuman yang
Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan umat Israel dipahami sebagai tindakan yang kejam. Tetapi kali ini kami diingatkan apa maksud dari tindakan Tuhan dalam hal ini membuang umat-Mu. Tetapi di balik semua itu, kasih dan sayang-Mu jauh lebih besar dari penghukuman-Mu. Itu berlaku bagi kami, Tuhan. Kami dikuatkan untuk tetap mengakui dalam iman kami, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa kesalahan kami dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.